Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Astri Seteningrum SE, tutor mata pelajaran ekonomi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ekonomi internasional. Disimak baik-baik ya. Jangan lupa absen di kolom komentar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami konsep perdagangan internasional, memahami manfaat perdagangan internasional, menjelaskan neraca pembayaran dan komponennya, mengidentifikasi kebijakan perdagangan internasional, dan menjelaskan bentuk kerjasama ekonomi internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan untuk tukar-menukar barang dan jasa yang melibatkan dua negara atau lebih dengan tujuan mencari keuntungan. Perdagangan internasional memungkinkan bagi setiap negara untuk memperluas pasar dan membuka akses mendapatkan suatu barang yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Terdapat dua kegiatan utama dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Alasan yang terjadi adalah yang pertama, perbedaan sumber daya alam, kedua, perbedaan teknologi dan keterampilan produksi, ketiga, perbedaan kebutuhan dan selera masyarakat, dan keempat, keinginan memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi, memperluas pasar produk dalam negeri ke luar negeri, menambah devisa negara melalui kegiatan ekspor, meningkatkan efisiensi dan spesialisasi produksi, membuka lapangan kerja baru, mempererat hubungan antar negara. Manfaat selanjutnya yaitu terjadi pertukaran penggunaan teknologi, bertambahnya pendapatan negara, biaya impor, PPNBM, cukai, terpenuhnya kebutuhan barang atau sumber daya yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri, bertambahnya pangsa pasar, bertambahnya ketersediaan jumlah barang, dan meningkatnya kualitas produksi. Hambatan perdagangan internasional. Di antaranya yang pertama adalah tarif biaya masuk, yaitu pajak barang impor yang membuat harga lebih mahal, kuota impor, pembatasan jumlah barang yang boleh masuk, dumping, yaitu penjualan barang ke luar negeri dengan harga murah, perbedaan mata uang, yaitu fluktuasi nilai tukar yang merugikan perdagangan, kemudian ada kebijakan proteksi, yaitu aturan pemerintah melindungi produk dalam negeri. Kebijakan perdagangan bebas atau dikenal dengan Free Trade Policy merupakan penghapusan kebijakan atau menghilangkan hambatan-hambatan yang biasanya berlaku di dalam suatu perdagangan internasional. Dengan diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas, tidak akan ditemukan lagi pengenaan tarif, pembatasan kuota, dan lain-lain. Manfaat kebijakan perdagangan bebas. Yang pertama, banyak pilihan barang atau produk dengan harga murah. Yang kedua, terciptanya kualitas persaingan produk dan teknologi modern. Yang ketiga, setiap negara berlomba untuk mengefisienkan barang biaya produksi. Yang keempat, mobilitas atau arus pertukaran SDM dan modal meningkat. Neraca pembayaran. Menurut International Monetary Fund, neraca pembayaran adalah suatu catatan ringkas dan sistematis dari semua transaksi ekonomi internasional yang melibatkan suatu negara dengan negara lain dalam kurun waktu tertentu. Transaksi tersebut bisa dilakukan oleh penduduk dengan non-penduduk, meliputi transaksi barang, jasa, pendapatan, transfer, serta kewajiban finansial terhadap negara lain.
Komponen utama neraca pembayaran adalah neraca perdagangan, yaitu catatan impor dan impor barang. Kemudian ada neraca jasa, yaitu pembayaran jasa, transportasi, asuransi. Neraca modal atau keuangan, arus modal masuk dan keluar. Transaksi debit, yaitu pembayaran impor, investasi keluar, dan transaksi kredit, uang ekspor, investasi asing. Kondisi neraca pembayaran ada surplus, yaitu di mana nilai kredit, uang masuk atau ekspor lebih besar dari debit, uang keluar atau impor meningkatkan devisa. Kemudian defisit, yaitu di mana nilai debit lebih besar dari kredit, mengurangi devisa dan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian seimbang, di mana nilai kredit sama dengan debit. Fungsi dan tujuan neraca pembayaran yaitu mengetahui kondisi keuangan dan transaksi internasional suatu negara, menganalisis kinerja barang atau jasa dalam negeri di pasar global, alat bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Kemudian yang terakhir yaitu indikator posisi daya saing suatu negara di kancah internasional. Kerjasama ekonomi internasional yang pertama ada kerjasama bilateral, adalah bentuk hubungan formal dan kerjasama yang terjalin antara dua negara berdaulat untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan. Kerjasama ini mencakup berbagai sektor termasuk ekonomi, pendidikan, politik, keamanan, dan budaya. Kemudian tujuannya yaitu memperkuat hubungan dagang, investasi, dan teknologi secara langsung. Kemudian ada kerjasama regional, adalah hubungan antar dua negara atau lebih yang berdekatan secara geografis di suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama, utamanya di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Tujuannya yaitu memperkuat hubungan dagang, investasi, dan teknologi secara langsung. Contohnya yaitu ASEAN, AFTA, dan APEC. Kemudian ada kerjasama multilateral, yaitu kolaborasi antar tiga negara atau lebih melalui forum atau organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya memperkuat hubungan dagang, investasi, dan teknologi secara langsung, serta mengatasi isu global seperti ekonomi, keamanan, dan sosial dengan prinsip kesetaraan dan kesepakatan bersama. Contohnya adalah PBB, WTO, dan ASEAN. Dampak globalisasi ekonomi, ada dampak positif. Yang pertama adalah akses pasar lebih luas bagi produk dalam negeri. Kedua, masuknya teknologi baru dari luar negeri. Ketiga, meningkatkan investasi asing. Keempat, memperluas lapangan kerja. Dampak negatifnya adalah yang pertama, kesenjangan ekonomi semakin lebar. Kedua, ketergantungan pada produk impor. Ketiga, persaingan ketat dengan produk luar negeri. Dan yang terakhir, risiko hilangnya budaya ekonomi lokal. Kesimpulannya, ekonomi internasional itu mencakup perdagangan, neraca pembayaran, dan kerjasama antar negara. Jadi, ekonomi internasional itu menyangkut banyak sekali negara-negara tetangga ya. Sampai sini sudah paham? Jika kurang paham atau ada pertanyaan yang akan ditanyakan, silahkan WA pribadi saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Selamat menunaikan ibadah puasa.